Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman grade 2, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Miss Yani. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Teman-teman disimak ya baik-baik penjelasan dari Miss Yani. Oke teman-teman, yang pertama Miss Yani akan menjelaskan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang jujur. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat disayang oleh pamannya. Pamannya adalah Abu Tholib. Beliau diajari mengembala kambing dan cara berdagang. Beliau berdagang sampai ke negeri Syam. Selama perdagangan, beliau terkenal sebagai pedagang yang jujur. Beliau tidak pernah mengurangi timbangan. Beliau juga tidak pernah berdusta. Ketika barang dagangannya, beliau selalu berkata apa adanya. Kejujuran membuat masyarakat percaya kepadanya. Akhirnya beliau digelari Al-Amin, yang artinya yaitu dapat dipercaya. Nah teman-teman, mari kita belajar untuk menjadi anak yang jujur. Anak yang jujur tidak senang berdusta. Dengan begitu, kalian telah mencontoh akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang jujur akan disenangi banyak orang. Anak jujur banyak teman. Allah dan Rasulullah sangat mencintai orang-orang yang jujur. Nah teman-teman, jadi kita mulai dari sekarang harus menjadi anak yang jujur agar disayang oleh banyak orang dan juga Allah dan Rasulullah, karena Allah dan Rasulullah sangat mencintai orang-orang yang jujur. Nah teman-teman, jadi jujur itu adalah perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah teman-teman, itulah penjelasan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang jujur. Selanjutnya yang kedua yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang penyayang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi yang sangat penyayang terhadap seluruh makhluk, baik manusia, binatang, maupun tumbuhan. Beliau sangat senang dengan anak-anak. Beliau terkadang memangkunya dan menciumnya mereka. Beliau tidak pernah menaruh rasa benci kepada siapapun. Jika beliau melihat orang yang membencinya, beliau selalu membalasnya dengan kebaikan. Beliau juga sangat penyayang terhadap binatang. Pada saat beliau melihat seekor kucing tidur di atas bajunya, beliau tidak membangunkannya. Beliau memilih memotong bajunya yang ada kucingnya. Hal itu menunjukkan betapa sayangnya beliau terhadap binatang.
Nah teman-teman, jadi sudah seharusnya kita meneladani sikap beliau. Beliau selalu bersikap baik kepada sesama. Beliau selalu menjaga kasih sayang di antara sesama, baik kepada binatang. Kepada binatang pun beliau sangat sayang, apalagi kepada sesama manusia. Allah dan Nabi Muhammad SAW sangat mencintai orang-orang yang selalu menjaga kasih sayang sesama makhluk Allah. Nah teman-teman, itulah cerita Nabi Muhammad SAW yang penyayang. Nah teman, dari cerita yang tadi Miss Yani ceritakan tentang Nabi Muhammad SAW yang jujur dan penyayang. Nah, di sini ada hal-hal yang dapat diteladani dari kisah Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa teladan yang diambil dari kisah Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Yang pertama yaitu beliau selalu berkata baik, kemudian jujur, tidak pernah curang dalam berdagang. Kemudian beliau sangat penyayang kepada semua makhluk. Kemudian yang kelima yaitu beliau tidak pernah membalas keburukan orang dengan keburukan lagi, melainkan beliau membalasnya dengan kebaikan. Nah teman-teman, itulah hal-hal yang dapat diteladani dari kisah Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, sekian penjelasan dari Miss Yani. Nah, sampai di sini teman-teman, apa ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham? Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan langsung kepada Miss Yani. Sekarang tugasnya yaitu mengerjakan soal latihan bab 10 bagian A sampai C, halaman 135 sampai 136. Seperti biasa ya teman-teman, jika teman-teman sudah selesai, boleh minta tolong kepada ayah dan bunda untuk mengirimkannya kepada Miss Yani ya. Selamat mengerjakan teman-teman. Sekian pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.